Pintu gerbang Majapahit membungkus wisata dalam kisah sejarah. Salah satu sektor pariwisata adalah educational tourism, yaitu suatu program di mana wisatawan berkunjung ke suatu lokasi wisata dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman pembelajaran secara langsung di objek wisata tersebut. Dan salah satu alasan pentingnya destinasi wisata berbasis edukasi adalah untuk memperkenalkan keanekaragaman budaya, sejarah, dan alam Indonesia kepada wisatawan lokal maupun internasional. Dan kali ini kita akan berdestinasi wisata edukasi di salah satu tempat wisata edukasi dan sejarah di Kabupaten Pati, yaitu Pintu Gerbang Mojopahit, yang tepatnya berada di Desa Muktiharjo, Kecamatan Margorejo. Di Pintu Gerbang Mojopahit atau yang biasa disebut Gapuro Mojopahit oleh masyarakat lokal Pati, wisatawan akan disuguhkan sebuah seni peradaban yang tinggi, sejarah Nusantara yang kisahnya perlu menjadi teladan. Dikisahkan secara langsung oleh juru kunci Gapuro Mojopahit Budi Santoso. Awal kisah Pintu Gerbang Mojopahit bisa sampai ke Pati adalah berawal dari kisah Raden Bambang Kebonyabrang yang adalah anak Sunan Muria yang tidak diakui karena sejak kecil diasuh oleh kakeknya. Anak laki-laki tadi diberi nama Raden Bambang Kebonyabrang karena perkenalannya dengan Sunan Muria itu naik kebo bersama-sama. Tapi di dalam melahirkan tadi, ibunya meninggal dunia dan Raden Bambang Kebonyabrang diasuh oleh orang tuanya. Sebagai syarat agar diakui sebagai anak Sunan Muria, maka Sunan Muria menyuruh Bambang Kebonyabrang membawa pintu gerbang Mojopahit dari Mojokerto menuju Gunung Muria dalam waktu 1 malam. Kalau Raden Bambang Kebonyabrang memang anak saya punya sayembara. Kalau bisa memboyong pintu yang namanya Bajang Ratu di bekas kerajaan Mojopahit yang berada di Jawa Timur di kota Trowulan, Mojokerto, Kabupaten provinsinya Jawa Timur. Sementara itu di lain tempat, di Padepokan Sunan Ngerang, salah satu muridnya yang bernama Raden Ronggo ingin menyunting putri Sunan Ngerang yang bernama Roro Pujiwat. Dia mau diperistri dengan syarat Raden Ronggo memboyong pintu gerbang Mojopahit ke Padepokan. Namun di sisi lain di Padepokan Sunan Ngerang ada seorang siswa yang namanya Raden Ronggo ingin mengambil putra Sunan Muria Sunan Ngerang yang namanya Roro Pujiwat atau Roro Pujiwati. Pujiwati juga punya sayembara, aku mau ambil istrinya bila mana kamu bisa memboyong pintu gerbang Mojopahit yang berada di Trowulan. Dan selama 1 hari harus nyampe ke Padepokan Ngerang. Saya mau menjadi istrinya. Lalu Raden Ronggo berangkat. Sesampainya di bekas kerajaan Mojopahit, pintu yang namanya Bajang Ratu ini sudah tidak ada karena keduluan Raden Bambang Kebonyabrang dibawa ke arah barat. Lalu Raden Ronggo mengejar ke arah barat. Alhasil, terjadilah peperangan dan memperebutkan pintu gerbang Mojopahit yang membuat Sunan Muria turun ke tempat pertarungan dan berkata, "Wes, podo lereno, sak kloron podo bandole," dan membuat tempat tersebut sekarang dinamai Rondole.
Dan akhirnya Raden Bambang Kebonyabrang diakui sebagai anak dari Sunan Muria dan beliau menyuruh anaknya untuk menjadi penjaga pintu gerbang Mojopahit. Sementara itu, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati menegaskan bahwa pariwisata khususnya wisata edukasi sejarah dapat membantu menjaga kelestarian budaya dan lingkungan hidup. Yang tidak kalah penting adalah keterlibatan masyarakat untuk ikut peduli menjaga dan berperan merawat peninggalan sejarah. Dan pada akhirnya, bahwa sektor pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara.